Oke, ini diaduk dulu. Sambil sedikit-sedikit kita tambahin cairan gulanya. Resep ini untuk loyang tulban ukuran 20 cm ya. Karena ini sudah masuk bubblesnya sudah maksimal. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Wow. Wow. Tuh, keren banget kan? Warnanya rata, cake-nya lembut. Masya Allah, cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Kali ini teman-teman pasti agak heran nih, kok banyak banget alat-alat di meja saya. Ya, kita lagi ada kiriman barang dari Well Cook Cookware. Tuh, keren banget. Teman-teman bisa lihat di belakang saya itu ada Elegant 3-piece ini. Terus ini ada Well Cook Rose Pan dan juga Ruby Pan. Terus ada lagi silicone utensil nih. Komplit banget dan semua alat ini kita pakai hari ini. Kita akan buat apa? Kita akan buat ayo tebak apa? Kita akan buat bolu karamel. Nggak pakai oven. Masih nganggur nih si oven tangkringnya. Oven tangkringnya di atas. Oven tanam masih nganggur. Kita akan pakai langsung rose pan dari Well Cook Cookware. Tuh, keren banget. Lihat detailnya dong. Ini aku lagi oles-oles margarin tadi. Nih. Mewah banget. Tuh. Kayak granit gitu ya. Jadi nanti lengket jelas. Tuh. Di belakangnya juga dibalut yang warnanya cantik banget. Jadi kayak marun gitu. Tuh. Cantik banget dan tebel banget. Nah, di paket pembeliannya juga itu ada tutupnya. Dan juga ada alas pennya. Tuh. Jadi teman-teman nanti kalau masak nggak usah repot. Taruh aja di kompor. Udah. Bikin cake-nya di sini. Udah simpel banget. Nanti kalau udah mau matang bisa ditutup untuk mematangkan seluruh bagian dari cake-nya yang kita buat. Nah, kalau misalnya kita membuat bolu karamel, bika ambon, kita bisa menambahkan sedikit pasir di bawahnya, di bawah dari alasnya ya, untuk meratakan panasnya dan meredam panas berlebih. Jadi kita bisa tambahkan pasir. Di sini aku udah tambahin pasir nih. Tuh. Udah aku cuci bersih. Tadi sama adekku iseng tuh dikasih biji kopi tuh. Padahal nanti gosong ya. Soalnya tadi apa namanya? Agak-agak ini aromanya segar gitu. Nah, gimana? Aduh, sampai kenyang. Gimana cara membuatnya dan sesimpel apa sih prosesnya? Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya. Oke, teman-teman, bahan-bahannya tuh simpel banget. Jadi di sini ada gula pasir, kental manis, dan juga telur. Saya pakai 3 butir. Terus ada tepung terigu. Saya menggunakan protein sedang atau multipurpose atau serbaguna. Ditambahkan dengan tepung tapioka. Lalu ada baking powder, baking soda, dan juga vanili bubuk. Kalau nggak pakai vanili bubuk juga boleh di skip aja karena rasa karamelnya biar lebih kuat. Lalu di sini saya menggunakan margarin. Kalau teman-teman pakai butter jauh lebih enak. Nah, margarinnya saya cairkannya sampai benar-benar dia airnya tuh terlepas. Jadi ada minyaknya aja yang kita ambil. Tuh, jadi sampai kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman suka dengan karakter margarin yang dipanaskan hanya sekedar leleh, itu juga nggak apa-apa. Nanti jadi karakter lebih lembut aja. Terus ada air panas ya untuk membuat karamelnya. Jadi biar nggak muncratnya terlalu tinggi, jadi kita siramnya dengan menggunakan air panas. Jadi panas ketemu panas, dia nggak terlalu kayak gitu. Oke, lanjut ke proses pembuatannya. Ya, di sini aku menggunakan Elegant Pan. Jadi ini kayak panci serbaguna gitu loh, simple banget. Dia bisa ada pannya juga untuk numis, masak, ngerebus juga bisa karena tinggi banget. Terus juga bisa ngukus. Tuh, gokil nggak sih? Satu alat. 2 fungsi dan banyak banget fungsinya. Bisa goreng, bisa rebus, bisa numis, dan lain sebagainya dalam satu alat. Tuh, keren ya? Tapi kali ini kita nggak pakai steam ya. Kita umpetin dulu di atas. Karena aku mau bikin karamelnya, jadi ini biar nggak terlalu panas. Aku pakai alat yang lebih besaran. 300 gram. Kita panaskan. Sampai membentuk karamel. Nah, enaknya kalau pen anti lengket itu, apalagi pennya itu tebal,
bentuk karamel jadi lebih enak. Nggak cepet gosong banget, tapi lebih stabil aja panasnya. Nah, sambil ini dipanaskan, kita juga siapin di sebelahnya air panas. Ini air panas ya. Ini aku rapihin dulu. Oke. Nah, terus loyang yang aku pakai, kita akan pakai yang rose pen. Yang ini. Kita taruh sini dulu. Simple. Lalu kita aduk-aduknya nanti menggunakan balok whisk yang ini aja. Nah, ini juga utensilnya keren banget. Bahan dasarnya silikon dan juga wood atau kayu. Tuh, cantik banget. Dari Well Cook Cookware. Keren abis. Pas ya, dapur kayu-kayu coklat-coklat. Ketemu alat yang kayu-kayu dan hitam. Jadi kayak, dan ini komplit banget loh. Semuanya ada di sini. Tuh. Dan untuk link pemesanan ya teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Aku juga sertakan juga link Shopee-nya, Tokopedia dan lain sebagainya. Komplit banget, tinggal order aja. Alatnya enak-enak untuk dipakai. Kita tunggu ya. Teman-teman bisa lihat ya, nih kayak gini. Proses gula menjadi karamel. Udah dikristalin, kita lelehkan kembali. Ini sudah mulai berwarna agak kecoklatan, di bagian atasnya masih kasar. Nih. Enaknya kalau pakai pen anti lengket itu gini. Ya nggak takut banget kayak gosong atau apapun itu. Nah, keistimewaan si silikon juga gitu. Di suhu tinggi pun dia kuat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman takut nih, aduh, ini boleh diaduk nggak sih Mas Bangun kalau bikin karamel gitu ya. Sebenarnya bagusnya sih nggak usah diaduk-aduk, nanti juga dia akan meleleh sendiri gitu ya. Tapi kita lihat kekuatan dari silikonnya, ini kuat banget. Karamel itu kan lebih dari 100 derajat Celcius, jelas panas banget. Jadi hati-hati banget ya. Kalau lagi bikin karamel gini jangan bercanda atau jangan mainan. Karena ini berbahaya. Nih, kalau udah seperti ini, sudah cair semua, sudah bubbling, kecilkan apinya. Kita tuang air panas, jangan dekat-dekat ya. Ini lihat nih, bahaya banget. Ini panas banget. Oh ya, kalau teman-teman mau ambil warnanya lebih pekat, kalau bisa bikin karamelnya juga mendekati kayak warnanya pekat banget gitu. Jadi warna yang dihasilkan nanti juga gelap ya. Selera. Soalnya aku kan di ruanganku pendek. Kalau aku bikin terlalu pekat nanti asapnya terlalu kuat. Ini aku bikin berbandingan 1:1 gula sama air. Ini asapnya banyak banget. Kita sampai lampu. Jadi airnya harus air panas ya, agar dari gula yang sangat panas kena airnya. Kalau air dingin tuh malah bahaya, nanti semakin tebal lagi asap yang dihasilkan. Ini juga diratakan ke seluruh bagian. Jadinya agak cair. Oh, oke. Nah, kita pastikan dulu dia sudah terlarut. Aroma karamelnya enak banget. Biasanya pasti kan tanya ya, bolu karamel itu, kira anakku bangun lagi, udah malam. Bolu karamel itu dari gula merah, gula aren, atau dari gula pasir sih, sebenarnya bisa semuanya sih. Mau pakai palm sugar juga bisa, gitu. Nggak ada masalah. Tinggal kepekatan warnanya seperti apa yang diharapkan, sama aroma yang dihasilkan maunya seperti apa. Ini kalau udah, bagian ini juga ini nggak aku cairin juga, biar nggak ada yang nempel di apa namanya balon whisknya. Soalnya dari bagian pinggir-pinggir ini masih ada yang nempel. Nah, si gula-gula ini, si gula-gula. Oke, kalau udah, nih udah halus, matikan kompornya dan kita dinginkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ini udah suam-suam kuku, jadi aku pindahin aja di sini. Ini jadi hasil akhirnya tuh kurang lebih sekitar 400 mili ya, dari 600 ya, 600 gram. Dipanaskan, karamelisasi, nguap jadinya segitu. Terus pertama-tama nih,
Jadi apa dong? Kedua-dua kita kocok dulu telur dan juga kental manis. Pasti banyak yang bertanya nih, Mas Bangun, segitu banyaknya gula ditambahin kental manis, nggak manis banget bolu karamelnya gitu kan. Aku matiin dulu, sorry kipasnya. Nah, sebenarnya ini nggak manis banget karena karamel itu kan berubah jadi pahit ya sifatnya ya. Ini kita kocok. Nah, sedikit menjelaskan lagi nih. Enaknya pakai apa namanya? Balon whisk yang silikon itu nggak ngerusak alat yang kita pakai. Loh, Mas Bang ngapain kok nggak ganti alat atau biasa pakai bowl-bowl itu ketinggalan di kantor. Jadi kemarin aku pakai buat event kantor, belum dipulangin lagi sama Mas Bani gitu kan. Kemarin kita lagi nyari-nyari yang buat kantor, kebetulan di toko tuh habis untuk yang kaca-kacanya. Kita baru pesan order untuk yang kantor. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, simple kan? Terus teman-teman tinggal selang-selingin aja antara bahan tepung dengan bahan cairan tadi atau karamel yang sudah kita buat. Nih. Tuh, diaduk aja sampai rata. Pakai mixer boleh nggak sih gitu? Ya sebenarnya bebas-bebas aja, nggak ada masalah. Speednya rendah. Itu tuang lagi. Nanti kalau ada yang kasar-kasarnya gimana Mas Bangun? Gampang, nanti kita saring. Aku bagi dua ya langsung deh, biar nggak kelamaan ya. Oke, ini diaduk dulu. Sambil sedikit-sedikit kita tambahin cairan gulanya. Jadi karakter adonannya tuh kayak cair. Ya, kayak bika-bika Ambon lah. Nah, pastikan dulu di tahap ini si tepung terigu dan tepung lainnya tuh nyatu, ngikat dulu. Ini mulai kental. Kenapa sih kok ada baking powder, ada baking soda? Sebenarnya baking powder sama baking soda tuh bedanya apa sih? Nah, pertanyaan itu pas banget. Aku tuh lagi bikinin materinya bagus banget buat teman-teman untuk perbedaan baking powder, baking soda, dan juga cream of tartar. Nanti detailnya kita akan buatin materinya buat teman-teman semua. Tapi kali ini kita pakai dua-duanya sebagai pengembang yang cepat gitu. Jadi yang satunya mengembang di awal adonan, baking powdernya, dan juga pada saat bakar dia mengembang, dan baking sodanya itu membantu membentuk serat. Kok jadi sorat sih? Serat atau mengangkat gelembung untuk menjadikan rongga-rongga gitu. Baking powdernya memperingan struktur dari cake-nya. Baking sodanya atau soda kuenya membantu membentuk jaringan seratnya. Tuh fungsinya kalau di bolu karamel yang kita buat malam ini. Tuh adonannya cair banget ya. Bau karamelnya enak banget. Nah, terakhir baru kita tambahin margarin yang sudah kita lelehkan. Tuh, kalau aku bikinnya dia tadi yang seperti kita buat cake atau hanya sekedar dilelehkan sebentar, dia akan beku lagi karena lagi dingin nih suhunya di sini tuh di Jogja. Lagi hujan terus dari pagi. Ini suhunya cuma 27 derajat Celcius. Nggak perlu pakai AC nih hari ini. Enak. Nah, kita bikin dia cair banget ketika dia lepas emulsinya, pecah, airnya habis, ya udah tinggal minyaknya aja kan, jadi lebih aman. Dia nggak bakal cair lagi, kaku lagi. Udah, tuh adonannya bagus banget. Kalau takut masih ada gumpalan-gumpalannya, kita akan saring. Kalau yang ini anti lengket, tapi saya memang memberikan sedikit margarin ya di bagian sudut-sudutnya aja untuk membantu mempercepat mengeluarkan adonannya. Walaupun di adonan ini juga adonannya kan akan berminyak ya, jadi santai aja. Tuh. Dan kita saring. Bismillahirrahmanirrahim.
Resep ini untuk loyang tulban ukuran 20 cm ya. Sebentar. Aku beresin dulu ya sebentar. Untung utensilnya komplit. Jadi aman buat beresin adonan-adonan yang tersisa. Yap, beres semuanya. Ini aku taruh juga, ini juga aku taruh juga. Jadi hasil adonannya seperti ini. Tuh. Dan kita taruh aja langsung di atas pasir atau wadah atau alas aluminium. Nih ya, alas aluminium udah aku kasih pasir. Tuh, nggak banyak-banyak sih, cuma sedikit aja. Untuk meredam panasnya lebih merata. Pastikan dia tidak goyang atau miring, biar hasilnya juga bagus. Di bagian pinggir-pinggirnya pastikan juga nggak ada yang kena. Terus kita nyalain apinya, rata api kecil. Yap, kayak gini apinya. Nantinya panas itu akan ada di tengah-tengah ini juga nih. Ini panas nantinya. Ketika kita tutup untuk mematangkan bagian atasnya. Tapi dengan adanya pasir, panas itu lebih rata, lebih smooth lagi masaknya, lebih santai lagi, nggak dikejar kayak dipacu. Walaupun sebenarnya untuk menimbulkan jaring dia butuh panas yang bagus gitu. Yap, kita tunggu. Ingat, jangan tutup. Kita tunggu sampai buihnya keluar dulu, baru kita tutup. Teman-teman, kita lihat ya. Lihat ya, detailnya. Tuh, sudah mulai ada bubble-bubblesnya. Ini menandakan bahwa jaringan yang di sebelah kanan saya ini udah kebentuk. Tapi di bagian sini belum. Why? Kenapa? Kita lihat apinya. Nah, kayaknya saya naruh di posisi loyangnya kurang maju sedikit. Kita coba benerin. Tapi biasanya ada resiko nanti ketika dia digoyang, khawatir nanti struktur yang di sini tuh kayak tapi nggak apa-apa. Tapi ini udah keren banget, kelihatan loh. Ini adonannya jadi banget tuh. Lihat deh. Kayak martabak udah. Kayak martabak udah. Lihat kan? Tuh, cantik banget tuh. Ini udah masuk di hampir 10 menit pertama. Nah, nanti apinya kita kecilin. Aku hanya fokus ambil api tengah aja biar lebih rata lagi ke bagian semuanya gitu. Nih ya, kita gedein api tengahnya. Set, turun. Kita hanya menggunakan satu api aja, titiknya di tengah-tengah porosnya. Mudah-mudahan dengan titik tengah ini si bagian kanan dan kirinya merata didapat juga. Soalnya tadi aku lihat bukan tidak adanya, aku salah posisi nih sedikit. Tadi aku dorong malah pendorongku yang kebakar. Tapi ini jadi keren banget. Cuma bubbles ini ketutup dengan busa-busa halus di atasnya. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas seperti yang di bagian depan ini. Ini cantik banget tuh, lihat deh. Wow. Mengembang sempurna. Sempurna. Tahu ini jam berapa? 1:30 malam. Tapi mata saya masih bagus ya. Masih bagus. Tidak kelihatan ngantuk kan? Karena saya baru mandi. Kita tungguin ya. Sampai benar-benar bubblesnya keluar. Lalu kita tutup. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit. Kurang lebih. Nanti tinggal dilihat aja tes tusuk. Kalau masih belum, tambah lagi 5 menit. Jadi 35 menit. Lihat hasilnya aja ditusuk-tusuk. Cobain ya. Cantik banget. Tuh, kelihatan nggak Bang? Dia berbentuk bunga gitu. Kayak bunga mawar ya. Oke teman-teman. Tadi lagi kasih kan sambil kita tungguin. Baca-baca. Aku tuh baru lihat sampai jatuh. Di pembelian loyang atau rose pen ataupun ruby pen itu kita dapat buku resep tuh, buku resep well cook, dan ternyata saya baru buka juga ada resep bolu karamel. Nah, siapa tahu nanti resep bolu karamel kita bisa masuk ke dalam bukunya well cook nih. Well cook cookware, ada resepnya dapur gembel. Nah lihat deh, tadi kan 3/4 loyang,
Tiba-tiba sekarang sudah hampir full dan ini hampir tumpah. Biar tidak tumpah, kita tutup aja langsung atasnya. Karena ini sudah masuk bubblesnya, sudah maksimal. Kita tutup untuk mematangkan seluruh bagian bolu sarang semutnya atau bolu karamel atau bolu gula merah. Banyak lah itu namanya lah, macam-macam itu ya. Bolu karamel lah ya. Sarang semut, sarang rayap gitu ya. Kita tunggu. Ini aku setel waktunya tadi kurang lebih sekitar 25 menit. Jadi 15 menit pertama biarin dia keluar dulu bubblesnya. Setelah udah keluar bubblesnya segitu gedenya, tutup. Kita tunggu sampai matang. Yap. Karena apa? Karena seluruh seratnya sudah kebentuk. Habis itu di sini apinya aku kecilin. Aku pakai api tengah aja sampai dia benar-benar matang. Jadi aku main api ya, gede, kecil, sedang, gede, kecil, sedang untuk membentuk dulu nih jaringan dari bubblesnya tadi, si rongga-rongganya dulu kita bentuk. Ratain dulu semuanya dapat rongganya, baru kita pakein api tengah biar adonannya tidak meludak sampai ke bawah. Bahaya nih kalau tumpah nih, karena ini memang udah tinggi banget adonannya. Ya bismillah ya. Cuma pasti akan ada minus ya, sedikit aja, cuma nggak ada masalah. Kita dikhawatirkan ada air yang akan netes ke loyang. Nih. Untungnya di well cook cookware itu udah lubangnya juga di sini, jadi aman. Uapnya sebagian besarnya hilang, akan tetapi beberapa uap yang tersisa dari gelembung-gelembung yang keluar nanti akan turun ke samping sini. Tuh, lihat nggak netes di situ? Nggak apa-apa sih, nggak masalah. Masih aman. Kita tunggu sampai matang. Nah, teman-teman, lihat deh, ini ada beberapa yang ketetesan air. Jadi balonnya langsung pada pecah. Ini yang ini dah tadi banyak nih. Cuma lubang pembuangan panasnya aku putar biar lebih keluar maksimal aja. Tapi nggak ada masalah. Nanti beberapa kali kita buka-buka dikit untuk menghindarin air yang banyak menetes. Tapi sementara ini masih aman, aman banget dan keren banget. Ini rongganya ngeri, bagus banget nih. Cantik. Oke. Kita tambahin lagi 10 menit. Kita lihat di sini teman-teman. Nih. Ini udah mulai agak kering, yang di sini masih basah. Aku emang orangnya bandel ya. Nggak bisa lihat yang keringetan gitu. Ini aku ambil dulu sebentar tisu. Aku buka dulu, nggak apa-apa lah. Kita buka tutup. Kalau di oven gimana Mas Bangun? Ya nggak apa-apa juga. Buat ngecek kan udah matang apa belum. Lihat deh, ini udah mulai kering, bagus. Nah ini masih basah. Kita tungguin yang ini matang dulu. Lubangnya aku pindahin ke sini. Biar uap yang di sini lebih cepat keluarnya. Tadi itu tinggi banget, bener-bener tinggi banget. Sampai air-air yang di situ udah nempel. Jadi ada beberapa titik yang basah karena air. Tapi sumpah ini keren banget. Lihat deh, tuh rongganya. Masya Allah, aku bukain lagi deh biar teman-teman bisa lihat jelas nih. Tuh, rongganya, lembutnya. Masya Allah, cakep banget. Kita tunggu ya. Ini aku putar dulu. Jadi aku ngambil lubang ini untuk membuang uap panas dari gelembung-gelembung yang masih basah banget di sini. Jadi dia keluar, matang. Cuma karena aku sering buka tutup, bagian atasnya cukup lama ya. Oven aja, janganlah. Ini udah pasti matang, keren. Harum banget. Bau karamelnya enak banget. Karamel. Teman-teman, ini masuk di 30 menit. Masih ada 5 menit lagi di 35 menit. Tapi aku penasaran, karena ini udah kering atasnya. Lihat deh. Tuh. Lihat ya. Kenyal. Atasnya aja yang basah, tapi dalamnya sudah matang. Tuh. Dalamnya sudah matang. Ini yang paling tebal. Tinggal atasnya aja. Oke, kita tunggu sebentar lagi. 5 menit udah cukup banget lah. Dia tuh kayak, kalau yang ini kan aku bikin 1:1. Biasanya resep itu kan tepungnya 150 misalnya. Terus si tapiokanya cuma 50 gram. Kalau ini aku bikin emang agak menyul, tapi enak. Simple, biar timbangannya teman-teman lebih mudah gitu. 100. Terus gula sama airnya 300 misalnya gitu. Terus baking soda, baking powdernya bisa main di 2 gram. Atau
3 gram, 3 gram. Tergantung aja sih mau cepat ngembangnya atau biasa aja. Biasanya kalau aku sih cuma pakai 2 gram aja, udah cukup banget gitu. Atau 1,5 gram, 3 gram aja per satu resep. Itu udah oke banget. Jadi dapat rongganya, dapat ngembangnya, kokohnya juga bagus. Ada baking powder, ada baking soda. Aha, mantap. Sudah matang. Bep. Oke, sudah mati apinya juga. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Wow. Tes tusuk. Yang paling tebal nih. Kenyal banget. Dan super aman. Aman banget. Dah, kita tunggu aja sebentar. Sampai dia bisa bagian-bagian sini nih terutama nih ya. Ini bisa ngelupas-lupas dulu. Tuh. Kalau bagian atas teman-teman jangan khawatir ya, memang suka kayak gini. Bagian atas itu kayak lembek-lembek ini. Soalnya kan bagian atas tadi kayak buih-buih gitu loh. Jadi jangan bilang, aduh gagal basah. Enggak. Ini basah itu kan wajar. Ada tetesan air dari pinggir. Enggak apa-apa. Ini aku bersihin dulu. Biar nanti pada saat keluar dia enggak rusak. Tuh. Rongganya cantik banget. Nggak lengket, bagus. Sabar ya. Bagus banget sumpah. Ini aku bersihin dulu sebentar. Cakep. 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 Oke. Terutama di bagian sini juga nih. Dan terbukti memang ini loyangnya tidak lengket. Nggak kaleng-kaleng, tidak gosong. Tuh. Mantap. Aku ambil dulu tisu sebentar buat ngangkat. Bolu karamel itu kan ketika dia dingin nanti dia akan ngeset lagi. Cuma ini kan aku harus keluarin dulu dari pasirnya biar nggak panas terus-terusan kan. Saya salah, sebentar. Maksud saya itu saya mau taruh sini. Biar dia nggak panas. Nah. Cakep. Cantik banget. Dan tungguin dulu sebentar ya sampai dia agak ngeras. Nanti baru kita balik. Biar nggak letot-letot gitu loh. Tunggu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit baru kita balik. Ya. Niatnya mau nunggu 5 sampai 10 menit, ya kan? Semalam jam 2 pagi, jam 2 pagi, jam 2 malam, 2 pagi ya benar ya. Jam 2:03 malam. Gelap. Sekarang udah terang benerang karena sudah pagi banget. Dan untungnya istriku itu sempat nutupin kuenya. Jadi biar nggak kena serangga, debu ataupun lainnya. Posisi masih sama di sini aja dan ini embunnya banyak banget tuh. Karena kemarin masih panas ya. Kemarin lagi semalam masih panas. Semalam masih panas jadi embun. Nah, cuma kalau didiemin di dalam loyang, aku juga nggak tahu nih. Mungkin resiko juga karena pasti akan basah ataupun tidak. Kita akan lihat nanti aja. Cuma hasilnya bagus banget. Teman-teman bisa lihat kemarin bubble-nya bagus dan lain sebagainya dengan penambahan atau penggunaan pasir di sini. Ini penting banget karena bisa meredam panas dan meratakan panasnya lebih smooth. Jadi dia lebih kayak lebih merata dan matangnya juga bisa bagus. Jadi walaupun loyangnya udah bagus, tebal, nggak lengket, terus juga didukung lagi sama penambahan pasir, ditambah lagi ada plat lagi dari si well cook cookware ini di roast plate-nya ini, itu benar-benar membantu panasnya lebih merata. Nah, seperti apa sih hasilnya kita akan lihat ya. Tuh, lihat nih. Tuh, airnya masih banyak banget. Ini juga agak basah nih, sedikit di bagian tengahnya. Bismillah ya. Tuh. Agak turun sedikit ya, karena didiamin semalaman agak basah, lihat tuh. Basah banget. Tuh. Nak, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buktikan loyangnya tidak lengket. Wuhui. Ya, dia bengkok. Kesangkut. Nah, hasilnya tuh tetap cantik banget loh. Tuh, warnanya rata. Nih, kalau kita mau lihat dia itu ada rongga atau tidak tuh kelihatan dari sini. Teman-teman bisa lihat bolong-bolongnya. Kelihatan nggak? Nih, kalau banyak banget rongga-rongga kayak gini, tandanya ini tuh seratnya banyak banget. Jadi kayak kita masak bika Ambon lah. Dia banyak seratnya. Kalau nggak percaya, kita potong ya. Kita potong nih. Lembut banget sumpah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dan kita liatin seperti apa hasilnya. Potongannya juga nggak mau yang kecil-kecil lah, gede dong. Wow, tuh keren banget kan? Warnanya rata, cake-nya lembut. Ya lembut banget loh, diloyang semalaman ya. Sepagian sorry, dari jam 2 pagi sampai ini sekarang jam berapa nih? Jam 6. Tadi nanti mau syutingnya subuh, habis subuh cuma handphone dan lain sebagainya tuh masih low bat. Jadi kita ngulang dulu, ngecas dulu, baru kita syuting. Atasnya seperti ini normal, karena dia kan keluar kayak buih-buih atau bubble-bubble gitu. Akhirnya dia kayak gini. Tapi dalamnya, masya Allah, sarang semutnya tuh ya. Tinggal nyari semutnya di mana nih. Bagus banget. Untung semalaman didiamin gak disemutin. Kita lihat serat per seratnya. Masya Allah, cantik banget. Dan ini tuh cocok banget. Nggak terlalu berminyak kayak yang pada umumnya. Tapi tetap dapat softnya dapat, moistnya dapat. Kita duduk. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Saat dikunyah, minyaknya keluar. Tapi nggak lebay atau nggak banyak. Karena kita pakai margarin kan. Enak banget. Bisa dipakai untuk acara dadakan. Kayak misalnya teman-teman lagi mau arisan. Dadakan, nggak mesen kue. Tiba-tiba udah nyiapin nih. Roast pan dari Well Cook Cookware. Simple. Tinggal masak aja di atas kompor. Terus jadi. Cuma butuh waktu sekitar 20 menit aja sampai 30 menit maksimal. Nah, ada tips dari saya kalau teman-teman menggunakan loyang dari Well Cook Cookware ini, tipe yang roast pan ataupun ini ada juga yang ruby pan. Tuh. Nah, caranya adalah teman-teman harus lihat panas apinya dan posisi loyangnya. Sayang dibuang. Maaf ya. Jangan dikomplain loh, ini bukan jorok, ini enak. Nah, teman-teman bisa lihat di posisi apinya. Ini saya angkat dulu. Nih ya, ini saya angkat. Kalau di kompor ini kan dia ada yang api di tengah-tengah. Di sini dan juga di luar. Teman-teman pakai api yang paling kecil. Nah, kalau tipenya kompor teman-teman itu punyanya yang cuma di tengah doang atau yang cuma di pinggir doang, nggak apa-apa. Karena dengan adanya penambahan plat ini, itu kan dia membiaskan panasnya lebih bagus, lebih merata ke seluruh bagian pan-nya. Dibandingkan pan ini langsung dia taruh di atas kompor. Nah, apa sih bedanya kalau pan-nya langsung taruh di atas kompor? Biasanya di bagian terluar ini kan sayang ya, catnya ini kan sayang gitu. Lapisan ini sayang gitu loh. Nanti akan ada kayak hitam-hitam dari panasnya api kan, mubazir dong. Nanti nggak cantik lagi. Padahal kuat nggak sih? Ya kuat aja. Cuma buat saya pribadi sayang. Terus ada cara yang kedua dengan penambahan pasir. Cari pasir yang halus, dicuci bersih, baru digunakan. Nah, pasir ini tuh meredam panas dan meratakan panas jauh lebih rata. Ini juga tips untuk teman-teman yang masih menggunakan oven kompor. Di bagian bawah ambil loyang, taruh pasir, itu bagus banget untuk meratakan panas dari api yang dihasilkan oleh api kompor gitu. Jadi api kompor masuk, kena pasir dulu, pasir yang menyebarkan panas secara merata. Dan ini hasilnya keren banget. Jangan lupa dicoba, wajib karena resepnya juga simple. Semua resep detailnya ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita masih punya satu menu cantik dan menarik yang pastinya simple banget buat teman-teman dengan Well Cook Cookware. Saya Bangun Gembil dari Dapur Gembil. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.